Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka menyongsong tamu yang sangat mulia, tamu yang di dalamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tamu yang kedatangannya senantiasa disertai dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Tamu yang penuh dengan nuansa keimanan dan kebaikan. Karena begitu tamu ini datang, yunadi munadin, ada sosok yang berseru, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, maka menujulah pada kebaikan-kebaikan tersebut. Wa bagiyal syarri aqsir, dan orang yang ingin melakukan keburukan, maka cegahlah tangan Anda dari keburukan. Jadi bukan di sini tempatnya melakukan keburukan. Ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan, yang akan menyapa kita biidnillahi ta'ala dalam beberapa jam ke depan, jika kita mau menggunakan istilah jam. Tentu saja dengan ru'yatul hilal di esok sore biidnillahi ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, konteks kita pada Ramadan kali ini, kita tahu bersama bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kedua di tengah-tengah pandemi. Ramadan kedua di tengah-tengah pandemi. Dan yang perlu kita ingatkan bahwa kondisi tidak mudah untuk banyak orang, baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara sosial. Jelas tidak mudah. Bahkan banyak pihak yang belum merasa dampak pandemi tahun lalu, tahun ini sangat terasa dampaknya. Kita perlu ingatkan bahwa beriktibas dari sebuah kaidah fikih. Ulama menyatakan idza dhaqal amru tasa'. Kalimat ini penting, hadirin. Ulama mengatakan idza dhaqal amru tasa', jika sesuatu itu menyempit, maka justru akan meluas. Wa idza tasa'a dhaqa,
Dan kebalikannya seringkali dalam kondisi yang lapang justru menyempit. Sekali lagi, iktibasan mengambil makna lain dari kalimat para fuqaha di atas, bahwa seringkali manusia itu dalam kondisi lapang, kondisi luas, itu justru seluruh kemampuannya nggak keluar. Karena sudah keenakan dengan atau sudah dimanjakan dengan kondisi. Dan sebaliknya, dalam kondisi sempit, dalam kondisi krisis, dalam kondisi berat, seringkali manusia bisa mengeluarkan segala kemampuannya. Ketika tinggi kita 170-an misalnya, 170-an kurang lebih 170 something gitu, terus kita disuruh loncat atau meloncati dinding yang tingginya 180. Coba Anda loncat dinding tersebut, maka mungkin banyak dari kita nggak mau loncat dan bahkan bilang aku nggak bisa, terlalu tinggi, ini dinding lebih tinggi dari lebih tinggi dari postur dan tinggi badanku. Tapi kalau 10 menit kemudian ada anjing herder dilepas di belakang kita, itu kita loncat, hadirin. Dan 180 dengan mudah mungkin kita loncati. Kenapa? Kondisi mendesak. Kondisi bukan kondisi normal. Kita akan keluarkan seluruh kemampuan kita. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, tidak ada alasan untuk tidak maksimal di Ramadan tahun ini, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Dan dalil dalam masalah ini banyak. Innamal usri yusra, sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Dan ini terbukti di Ramadan tahun lalu, jemaah. Masih ingat gak Ramadan tahun lalu? Di awal Ramadan kita tuh gak kebayang bagaimana Ramadan tanpa taraweh di masjid secara umum. Dalam kondisi pandemi yang semua terbatas, semua physical distancing dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita jalani, gak seburuk itu kok. Bahkan ada banyak orang bicara langsung ke saya dan mungkin ke sebagian jemaah juga pernah mendengar. Mereka sampaikan testimoninya, ini Ramadan terbaik saya. Ini Ramadan terbaik saya. Saya gak pernah ngerasain Ramadan seperti ini. Saya juga bingung. Jadi justru Ramadan dalam kondisi pandemi tahun lalu, bagi banyak orang, saya gak mengatakan semua, tapi mengatakan itu, dan saya tahu persis, itu banyak. Ini Ramadan terbaik saya. Bukan Ramadan ini Ramadan yang Masya Allah semata ya, tapi ini terbaik. Saya gak pernah ngerasain Ramadan kayak gini. Saya gak pernah ngerasain Ramadan seperti ini. Ini Ramadan terbaik. Ini luar biasa. Kalau dari amal-amal, saya gak pernah beramal seperti Ramadan kali ini, kata mereka tahun lalu. Ada sebagian orang infak, saya gak pernah seperti sekarang. Ada lagi yang mengatakan, saya gak pernah bantu orang seperti saya bantu orang di Ramadan tahun ini. Ada yang mengatakan, saya gak pernah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak tahun ini. Ada yang lagi mengatakan, saya gak pernah sesyahdu ini. Ada yang mengatakan juga, saya gak pernah mendapatkan suasana Ramadan di keluarga saya seperti tahun ini. Sebelumnya pada mencar sana mencar sini, Ramadan masih pada rapat, masih pada ngumpul, terus pada sibuk dengan bukber A, bukber B, bukber C, bukber D. Tahun lalu mayoritas di rumah. Dan justru suasana kekeluargaan dapat.
komunikasi antara orang tua dan anak atau anak dan orang tua dapat Ramadan tahun lalu. Komunikasi antara suami dan istri, istri ke suami itu dapat. Ada banyak istri mengatakan, saya nggak pernah diimami suami saya kecuali Ramadan tahun lalu. Itu pertama-tama kalinya suami saya imamin saya. Sebelumnya nggak pernah. Khususnya di taraweh. Hadirin Allah muliakan. Tidak ada alasan untuk berbicara negatif tentang Ramadan atau pesimis untuk masuk ke Ramadan. Ini adalah momen besar bagi kita. Ini adalah momentum. Bahkan jika kita termasuk orang-orang yang benar-benar terkena dampak dan imbas dari pandemi, inilah saatnya memaksimalkan munajat kepada Allah, memaksimalkan berkhalwat kepada Allah, memaksimalkan minta kepada Rabbul Alamin, memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Ini momennya. Kalau kita nggak dapat itu di Ramadan, kita mau cari di bulan apa? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali kita akan berbicara tentang bagaimana memaksimalkan Ramadan dengan amalan-amalan utama di bulan ini. Tentu saja dengan segala keterbatasan kita khususnya berbicara. Tapi kita harus ambil ini sebagai momentum. Kita harus ambil ini sebagai sebuah kesempatan emas. Ini bukan waktunya bersedih, ini bukan waktunya down, ini bukan waktunya jatuh, ini bukan waktunya pesimis. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Ramadan itu optimisme. Ramadan itu kegembiraan. Ramadan itu harapan. Dan inilah amalan pertama hadirin sekalian. Amalan pertama yang perlu kita camkan adalah kegembiraan, optimisme, semangat, husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bukankah ulama klasik mengatakan bahwa di saat Allah mensyariatkan kepada kita sebuah amalan zahir, amalan secara fisik yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita, di detik itu juga, di waktu itu juga Allah mensyariatkan dan mewajibkan kita amalan batin, amalan hati. Pada saat Allah perintahkan kita sholat, di waktu itulah Allah perintahkan kita untuk ikhlas ketika mengerjakan sholat. Dan begitu juga dengan Ramadan. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa Ramadan, apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Titik sampai di sini? Enggak. Apa kelanjutannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, langsung Nabi katakan Allah akan ampuni dosa-dosanya? Tidak juga. Ada kalimat yang harus kita sebutkan di situ. Nabi tidak langsung mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan, dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Tapi Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, wahtisaban, ihtisab, mengharapkan pahala. Kata para ulama seperti Al-Khattabi, gembira, optimis, senang. Baru Allah katakan dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, dengan kondisi yakin iman kepada Allah dan ihtisab, mengharapkan pahala,
Ramadan itu harapan, hadirin. Harus ada harapan. Kalau kita mau dosa kita diampuni oleh Allah pada saat kita berpuasa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari terakhir insya Allah, hati kita penuh dengan harapan. Hati kita penuh dengan kegembiraan. Makanya kan Nabi SAW tuh senang banget ketika masuk Ramadan. Para sahabat tuh senang masuk Ramadan. Dan kalau kita baca nasihat para ulama bagaimana menyambut Ramadan, pasti mereka menyampaikan menyambut dengan gembira, menyambut dengan senang, menyambut dengan energik, menyambut dengan spirit, menyambut dengan optimisme. Dan itu amalan. Dan jangan pernah meremehkan amalan ini. Ulama mengatakan seperti Ibnul Qayyim, amalan hati itu pahalanya lebih besar daripada amalan anggota badan. Pahala yang sangat besar. Dan itu tadi, puasa kita tidak membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita punya ihtisab. Itu kata Nabi SAW, ihtisab. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena ihtisab, senang, mengharapkan pahala. Kita tuh ngarepin pahala senang nggak? Senang kan? Oh, kita mengharapkan dapat kita mengharapkan satu Ramadan dapat 50 miliar, gimana perasaan kita? Senang kan? Satu Ramadan gue akan dapat transfer 50 M. Itu tuh semangat. Udah ngumpul. Pokoknya lo gue traktir ya. Lo gue traktir. Lo mau apa? Mobil gue beliin. Bilang sama istrinya, kamu berlian, aku beliin. Terus kamu apa? Tas, aku beliin. Kenapa? Karena dia tuh punya harapan di tanggal 1 Ramadan dia dapat 50 miliar. Oh, semua dijanjikan. Pokoknya tanya sama abang, dia mau apa sih? Mau sepeda. Nanti papa beliin. Dapat 50 M. Lalu bagaimana jika satu Ramadan futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Dalam riwayat, pintu rahmat dibuka oleh Allah, rahmat Allah. Masa gak senang kita? Lalu kemana iman? Makanya ihtisab, ini amalan penting hadir, dan kita lupa. Dan hadirin sekalian, masih ingat apa yang diwanti-wanti para ulama kita? Jangan sampai Ramadan hanya sebagai sebuah rutinitas, karena seringnya kita ketemu. Aku mah ketemu Ramadan udah 40 kali Pak Ustadz, terbiasa. Nah itu bahaya justru. Nggak ada energi, nggak ada spirit, nggak ada semangat, nggak ada optimisme. Ini pelipur lara dari semua mungkin ujian-ujian kehidupan kita selama setahun ini. Ramadan. Dan Nabi nggak berhenti sampai di sana. Nabi kan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih atau qiyamul lail di Ramadan, langsung Nabi katakan Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu? Enggak. Ada kalimat yang harus kita tambahkan di sana, kata Nabi. Nabi mengatakan imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisab. Lagi-lagi ihtisab. Jadi orang yang tarawihnya membuat dia diampuni oleh Allah adalah orang yang tarawihnya itu senang, punya harapan, semangat. Walaupun imamnya baca panjang, ya dia lagi jadi imam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kok inna ilaihi raji'un? Ada yang meninggal. Bagaimana bisa dapat ampunan seperti itu? Harusnya kan senang, apalagi kalau imamnya baca panjang, tambah senang kita, dapat pahala. Ini nih gue demen nih. Kenapa baca kulhu? Bukan, Al-Baqarah nih imam. Pahalanya banyak. Kita kalau imam baca Al-Baqarah, mundur. Gue batal lagi deh, pindah ke masjid yang agak jauh. Ini baru nih. Hadirin yang Allah muliakan, ada kegembiraan. Dan
Dan ini amalan, dan amalan utama. Amalan utama. Kegembiraan kita kepada Ramadan. Dan apa yang Allah suguhkan di Ramadan, itu pahalanya besarnya luar biasa. Dengan ijma' para ulama, kesepakatan, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam, dan para ulama yang lain. Makanya kita disuruh nyambut dengan gembira. Lalu disunahkan untuk mengucapkan selamat, misalnya selamat beribadah saat penyambutan, kan dianjurkan. Lalu para ulama membawakan surat Yunus ayat 58, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka gembira. Perintah, falyafrahu, lamul amr di sini, perintah. Falyafrahu, mereka harus gembira, itu perintah. Karena dapat uang, karena dapat mobil, menang tender, bukan. Karunia dan rahmat Allah. Apa tafsir karunia dan rahmat Allah? Di antara tafsirnya adalah iman dan Al-Quran. Iman dan Al-Quran. Di antara tafsirnya lagi Al-Quran dan jadi ahli Al-Quran. Dan bicara iman, kita nggak bisa pisahkan dengan Ramadan. Ramadan itu dari awal sampai akhir iman. Dan itu nih, barang siapa yang puasa karena iman atau dengan iman. Jadi puasa itu iman. Jadi kita harus senang ketika ketemu puasa. Perintah ini. Jadi perintah itu bukan sahur aja. Bukan buka puasa aja. Bukan hanya itu. Kenapa kita disuruh gembira, hadirin? Lihat akhir dari ayat tersebut. Wa khairun mimma yajma'un. Karena karunia dan rahmat Allah tersebut, iman dan Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada harta dunia. Puasa yang kita jalani, Al-Quran yang ada di luar Ramadan, itu lebih afdal, lebih mahal, lebih tinggi kedudukannya dibanding seluruh harta yang kita dapatkan. Seluruh harta yang kita dapatkan, seluruh omset kita. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Maka sambutlah dengan gembira, jamaah. Gembira. Nanti kalau, insya Allah kalau esok ketika misalnya diumumkan hilal sudah terlihat, tunjukkan kegembiraan dan spontanitas. Dan kalau kita nggak gembira, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah dengan iman kita. Kok bisa ngaku beriman tapi nggak gembira ketika pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Kok bisa nggak gembira itu loh? Kok bisa nggak gembira padahal malam ini start kita taraweh? Kan Nabi katakan, barang siapa yang salat taraweh iman dan gembira dan punya harapan. Harapan. Orang punya harapan itu semangat. Dan ini banyak dalil tentang ini. Ramadan tuh dari awal sampai akhir itu nggak bisa dilepaskan dari kegembiraan. Apa kata Nabi SAW tentang berbuka? Lisa'imi farhatan. Bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi wa kama qala. Ketika dia berbuka, dia gembira dengan momen dia berbuka. Kata para ulama, kenapa dia gembira? Karena melunya kolak, atau dia ketemu makanan-makanan buka khas Ramadan, dia ketemu cakwe lah, ketemu kolak lah, ketemu segala macam. Bukan, dia gembira karena dia berhasil berpuasa pada hari itu. Dia gembira karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu nggak semuanya bisa puasa hari itu, dan yang puasa hari itu nggak semuanya selesai. Ada orang Allah panggil, Allah ambil nyawanya di jam 1 siang, jam 2 siang, 3 siang, sehingga dia nggak selesai. Dia bahagia, alhamdulillah selesai nih. Ada yang jatuh sakit jam 12 siang, dia harus buka. Bahkan ada yang miris adalah yang batal tanpa sebab, yang syar'i. Alhamdulillah Allah kasih hidayah buat saya.
Dan poinnya adalah bagaimana lagi-lagi Allah dan Rasulnya kaitkan puasa dengan kegembiraan. Lisaimi farhatan. Bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Ketika buka dan ketika dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dia gembira dengan puasanya tersebut. Hadirin yang Allah muliakan. Kita orang beriman. Kalau kita ditanya, kira-kira Allah tahu nggak bahwa tahun lalu kita puasa di kondisi pandemi, lalu hari ini pandemi juga? Allah tahu. Allah al-alimul khabir. Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan Allah tahu apa yang mustahil terjadi. Kalau kejadian, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Dan itu keimanan dan akidah kita kan, tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika tidak ada pengecualian tentang masalah kegembiraan ini, kita tetap harus gembira walaupun dalam kondisi pandemi. Kan Allah dan Rasulnya nggak pernah mengatakan bergembiralah kecuali pas pandemi, jangan gembira. Enggak, nggak ada pengecualian seperti itu. Karena sesusah-susah kondisi kita, hidayah lebih mahal dan sudah cukup untuk membuat kita punya harapan dan kegembiraan. Huwa khairun mimma yajma'un. Ini lebih baik dari apa yang Anda dapatkan. Kalau hari ini kita jobless, bisnis kita berantakan, kalau ada yang nawarin uang 5M, kira-kira kita gembira gak? Pasti gembira lah. Lalu Allah katakan ini lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Mana kegembiraan, mana keceriaan. Dan kita lupa bahwa kegembiraan adalah ibadah kepada Allah. Dan itu bahkan itu syarat untuk diampuni dosa-dosa kita di Ramadan. Nanti di 10 hari terakhir, apa kata Nabi SAW? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman atau dengan iman dan dengan ihtisab, lagi-lagi ihtisab yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi nyari Lailatul Qadar itu bukan aduh gue gak kuat ya, gue udah capek, enggak. Harapan, semangat, spirit. Aduh gue gak kuat ya, udah, lu lanjutin. Enggak. Semangat, ihtisab, berharap diampuni, berharap dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini amalan utama yang seringkali kita lupakan. Dan bangun dari sekarang. Lalu mainkan itu mulai ketika hilal itu terlihat atau tanggal 1 Ramadan masuk. Gembira aja. Para sahabat tuh gembiranya luar biasa. Gembira. Bagaimana nggak gembira? Sedangkan Nabi kata wa futihat abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah, dibuka. Ya Allah, ini bulan Sya'ban aja rahmat Allah udah banyak banget sama kita. Apalagi Ramadan, pintu rahmat dibuka sama Allah. Subhanallah. Itu amalan pertama. Amalan yang kedua hadirin. Amalan yang kedua. Amalan yang kedua, hendaknya kita memasuki Ramadan dengan perbaikan pada jiwa kita
dan telah berhasil menekan nafsu kita. Maksudnya gini hadirin, salah satu amalan yang harus kita mulai dari sekarang sebelum Ramadan, lalu kita lanjutkan setelah masuk bulan Ramadan, adalah memperbaiki jiwa dan menekan nafsu. Ini adalah rahasia keberhasilan para ulama klasik dulu, sehingga mereka bisa begitu heroik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka bisa ibadah sangat luar biasa. Sehingga imam seperti Ubay bin Ka'ab misalnya, Tamim Ad-Dari, itu bisa mengimami manusia, dan dalam satu rakaat beliau baca 200 ayat. 200 ayat. Sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Rajab misal dalam Lataiful Ma'arif. Hadirin Allah muliakan. Sehingga para sahabat dulu juga itu kalau salat tarawih ya'tamiduna 'alal 'asa. Mereka itu dari rumah bawa tongkat. Mau ngapain Ustaz? Bertumpu. Saking lamanya bacaan. Jiwa semangat, tapi lutut nggak bisa dibohongin misalnya. Jadi bawa tongkat, bukan mundur. Kalau kita kan pulang tidur, mereka pakai tongkat. Karena itu apa penyebabnya? Jiwa mereka sudah mereka kondisikan. Makanya para ulama mengatakan, "Lau kanatin nufusu kibara ta'ibat min muradiha ajsamu." Kalau jiwa itu besar, maka fisik akan keteteran untuk mengimbangi jiwa tersebut. Oleh karena itu, salah satu ulama klasik besar yang bernama Amr bin Qais, beliau mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Tuba itu bisa berarti kebaikan atau keberuntungan. Kebaikan atau keberuntungan bagi orang yang memperbaiki jiwanya, menekan nafsunya sebelum Ramadan. Ini kunci. Makanya harus start dari sekarang. Kita belum masuk Ramadan, start dari sekarang. Beruntunglah. Pak Ruhan bilang ini kunci keberuntungan, ini kunci kebaikan di Ramadan. Orang yang memperbaiki jiwa dan menekan nafsunya sebelum Ramadan, lalu dia lanjutkan ketika dia masuk Ramadan. Ini hal penting. Karena kalau kita lupa memperbaiki jiwa kita lupa memperbaiki jiwa kita. Lalu kita lupa menekan hawa nafsu kita, maka seluruh ilmu yang kita pelajari sebelum Ramadan hanya berupa teori aja nanti. Nggak bisa kita kerjakan. Untuk bisa mengerjakan itu semua, kita butuh kondisikan nafsu kita. Kenapa demikian? Karena kalau nafsu nggak dikondisikan, fatal hadirin. Kita akan santai, kita akan malas-malasan, kita pakai madzhab perubahan, dan akhirnya kita nggak baca Quran, nggak qiyamul lail, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya
nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu secara umum itu mengajak kepada keburukan, 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 keburukan. Salah satu blind spot kita, sebagian kita itu semangat belajar tentang puasa, tentang sahur, tentang keutamaan Ramadan dan seterusnya, tapi lupa mengkondisikan jiwa dan nafsunya. Akhirnya semua hanya sekedar teori, karena nafsunya yang mengendalikan dia di Ramadan. Nafsunya yang mengendalikan dia di Ramadan. Makanya sebagian para ulama menjelaskan ketika melihat fenomena kenapa syaitan-syaitan dibelenggu tapi tetap aja ada maksiat di Ramadan, sebagian ulama menjawab bahwa salah satu penyebabnya itu karena faktor nafsu manusia. Karena yang dibelenggu itu syaitan, khususnya maradatul jin, gembong-gembong syaitan, tapi nafsu masih biasa. Jadi kita ketika lupa menekan nafsu kita, maka akan ada masalah besar di Ramadan. Akan ada masalah besar di Ramadan. Makanya itulah para ulama wanti-wanti. Ulama wanti-wanti. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata Nabi SAW? Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid, orang yang berjihad, adalah orang yang berjihad melawan nafsunya agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini amalan utama di Ramadan. Sebagaimana tadi dikatakan Amr bin Qais, dijelaskan para ulama klasik kita. Dan inilah jihad, kata Nabi SAW. Wal mujahid, dan orang yang berjihad, man jahada nafsahu fi ta'atillah, yaitu orang yang berjihad melawan nafsunya, melawan dirinya, fi ta'atillah, agar berada di atas ketaatan kepada Allah. Coba kita evaluasi di Ramadan yang lalu, kenapa kita udah tahu ilmunya tapi tetap gagal? Kenapa kita sudah tahu dalilnya tapi tetap nggak maksimal? Salah satu jawabannya, kalau kita mau jujur, kalau kita mau bercermin sebelum masuk Ramadan tahun ini, karena kita nggak kondisikan nafsu kita, karena kita nggak lawan, dan kita nggak punya perhatian. Akhirnya ngobrol lah, inilah, tahu baca Quran itu fadilah, tapi ternyata nggak selesai juga. Makanya para ulama wanti-wanti, dan ini harus start sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung dan akan sukses orang yang memperbaiki jiwa dan menahan nafsunya sebelum Ramadan. Jadi start sebelum Ramadan. Lalu lanjut dijaga itu ketika Ramadan. Itu amalan utama, pahala jihad. Makanya hadirin sekalian, ulama-ulama klasik itu tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan dan tahu apa yang harus ditekankan. Sebagaimana mereka menjelaskan tentang ibadah seperti puasa, seperti sahur, lalu adab-adabnya, lalu bagaimana buka, lalu qiyamul lail dan tata caranya, mereka sangat menekankan juga tentang masalah ini. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika memberikan wasiat kepada Umar bin Khattab, apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya Umar, wahai Umar, awalu ma uhadziruka minhu
huwa nafsuka allati baina janbayka kama qala. Wahai Umar, yang pertama kali saya wasiatkan kepada engkau untuk engkau waspadai, pertama kali engkau harus waspadai, tidak lain tidak bukan adalah nafsumu yang ada pada dirimu sendiri. Itu yang pertama kali harus kamu waspadai, wahai Umar. Pertama kali harus kamu waspadai nafsumu yang ada pada dirimu sendiri. Ini nasihat dari manusia terbaik setelah para nabi dan rasul ke manusia terbaik kedua. Jadi yang ranking 1 kasih nasihat ke ranking 2. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kasih nasihat kepada Umar. Yang pertama kali engkau harus waspada itu nafsumu yang ada dalam dirimu sendiri. Dan Abu Bakar nggak bilang yang pertama kali harus kamu waspada itu orang-orang musyrik, nanti mereka bisa balas dendam loh Umar. Nggak bilang gitu. Atau Abu Bakar bilang yang pertama kali yang kau harus waspada adalah Romawi. Padahal Romawi adalah kekuatan terbesar pada saat itu dan ancaman terbesar pada saat itu. Tapi Romawi adalah ancaman eksternal. Internal itu yang awal atau yang pertama kali harus kita waspadai, dan itu nafsu kita. Ini hal yang perlu kita camkan. Kalau Umar bin Khattab orang sehebat beliau, yang kata Nabi SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar," kalau ada nabi setelahku, itu orangnya Umar, itu masih diingatkan, jaga nafsu. Itu pertama kali. Sedangkan kita lupa jaga nafsu kita. Kita pikir kita udah baca buku, udah dengar kajian, semua akan mulus aja di Ramadan. Oh enggak, ini harus dikondisikan, ini harus ditundukkan dulu, karena ini musuh dalam selimut. Ulama mengatakan seperti dijelaskan Hujjatul Islam Abu Hamid rahimahullah, bahwa musuh terbesarmu adalah nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Itu musuh terbesar. Musuh terbesar. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesepakatan para ulama, kesepakatan ini musuh. Tadi kita udah bahas, karena selalu ngajak kepada keburukan. Ini amalan utama, ini jihad. Kalau ingin dapat pahala jihad di Ramadan, ini al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan itu pahala jihad sangat besar. Karena nggak akan bisa kita puasa nahan lisan untuk nggak ngomongin orang, jaga konsistensi membaca Al-Quran setiap hari 1 juz atau 2 juz atau 3 juz, kalau nggak ada nafsu. Gak akan bisa kita mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Nafsu itu pengennya tidur. Nafsu itu pengen santai. Jadi nggak ada urusan kita punya hafalan tentang dalil yang banyak tentang keutamaan amalan di bulan Ramadan, tapi kalau nafsu ngajak tidur kan gak ada yang diamalin juga. Udah tidur aja, terus mau ngapain kita? Itu amalan penting. Itu amalan yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan, jaga nafsu kita. Itu nasihat dari Amr bin Qais kalau kita ingin berhasil di Ramadan. Yang ketiga, hadirin Allah muliakan, yang ketiga adalah amalan-amalan yang utama di Ramadan adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib. Amalan-amalan yang hukumnya wajib.
Masih ingat hadits qudsi yang kita kaji di Riyadhus Shalihin? Bahwa wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, dan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang hukumnya wajib. Amalan yang hukumnya wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dicintai oleh Allah itu amalan wajib. Dan penekanan di Ramadan setelah iman adalah sholat dan puasa, tentu saja. Ini dua ibadah ini hendaknya kita pegang dengan baik-baik, jamaah. Sholat dan puasa itu spesial, sangat spesial. Para ulama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, salah satu ulama klasik besar. Beliau menyampaikan bahwa la yusamma abidun abadan abidah. Seorang hamba itu tidak dinamakan hamba yang sejati Jadi seorang hamba itu tidak dinamakan hamba yang sejati. Wa in kana fihi kullu khaslatin atau khaslati khairin, walaupun dia punya seluruh kebaikan, hatta takuna fihi hatanil khaslatan, sampai dia punya dua sifat berikut ini. Jadi seorang hamba tidak dinamakan hamba yang sejati walaupun dia punya semua sisi baik, sifat baik, sampai dia punya dua sifat ini atau dua amalan ini. Apa dua sifat dan dua amalan tersebut? Kata Thabit al-Bunani, as-shaum was-shalah, puasa dan sholat. Allah, puasa dan sholat. Dan puasa dan sholat ciri khasnya Ramadan. Ciri khasnya Ramadan. Sholat wajib dan sholat taraweh di Ramadan. Lalu puasa. Kenapa? Kita lanjutkan. Penutupannya menarik. Li'annahuma min lahmihi wa damih. Karena puasa dan sholat atau sholat dan puasa adalah darah daging seorang hamba. Darah daging. Darah daging seorang hamba. Itu ibadah yang menjadi simbol seorang hamba.
orang punya sisi baik yang lain, kalau belum sholat dan puasa, belum jadi hamba. Kalau belum sujud, belum jadi hamba kan. Ada banyak bos gitu, baik banget sama karyawan. Oh, ditraktir, hamba, ramah. Tapi sampai pada titik, mau nggak si bos itu sujud depan karyawannya? Nggak mau. Karena emangnya saya hamba kamu apa? Gitu. Hamba itu harus ada sujudnya, harus ada rukuknya. Itu baru hamba. Dan harus siap nggak makan, nggak minum gitu loh. Walaupun nafsunya pengen makan dan minum. Dan harus sudah terbukti meninggalkan hubungan intim suami istri walaupun nafsunya pengen berhubungan intim suami. Demi apa? Demi Robnya. Itu hamba. Itu hamba. Jadi ciri khasnya hamba. Makanya hadirin Allah muliakan, amalan utama di Ramadan adalah amalan wajib dan hendaknya kita kerjakan secara zahir dan secara batin. Hendaknya kita kerjakan dengan segenap jiwa raga kita. Bukan hanya secara zahir saja kita puasa, sahur, tapi resapi ini kita hamba. Makanya iman, kan ada iman itu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Dengan iman dan ihtisab. Iman apa sih? Kan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa sih? Iman kepada rububiyah Allah, bahwa Allah Rabb kita ini hamba. Uluhiyah, kita ini beribadah hamba. Asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Lalu iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul. Itu kan iman. Iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Kita beriman Allah yang mewajibkan ini dan kita harus berpuasa. Iman. Jadi bukan hanya berpuasa, tapi benar-benar dengan iman. Dengan iman dan meyakini bahwa ini adalah darah daging seorang hamba. Makanya kita lihat, sholat dan puasa sekali lagi, itu sudah ada sebelum, atau dari syariat sebelum Nabi SAW. Makanya kan ayatnya apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Sebelum kalian. Sholat pun demikian, dari zaman Nabi Ibrahim ada sholat. Kan ini darah dagingnya seorang hamba. Jangan aku hamba kalau kita nggak sholat sama nggak puasa. Haji masih mungkin karena nggak mampu misalnya. Sholat nggak ada cerita. Puasa sangat jauh lebih mudah dibanding haji. Zakat mungkin nggak punya uang, tapi sholat, puasa bisa. Puasa paling penghalangnya sakit. Atau safar dan diqadha. Dan sholat dan puasa itu simbol kerendahan, kekerdilan seorang hamba itu sholat dan puasa. Simbol kefakiran seorang hamba, kefakiran. Makanya salah satu tolak ukur orang fakir miskin apa? Belum makan. Dia belum makan 3 hari loh. Ya Allah kasihan, ayo kita beliin beras yuk. Belum makan. Gak makan itu simbol kefakiran hadirin. Dan hamba itu fakir kepada Allah. Ini amalan luar biasa. Makanya kita kerjakan dengan penghayatan. Kita kerjakan dengan iman. Itu amalan utama. Jangan hanya sekedar puasa terus udah jam berapa?
Baru jam 8 pagi udah nanya jam berapa. Jam 8 pagi. Lalu setiap dengar adzan halu. Gitu. Dipikir maghrib. Mas ini zuhur mas. Oh zuhur ya. Ini nggak dapat esensinya hadirin. Padahal untuk diampuni dosa harus pakai iman. Iman. Mau kita ini hamba. Sholat dan puasa ini luar biasa. Lalu amalan-amalan wajib yang lain. Dan hayati. Zakat. Itu utama. Apalagi kalau haulnya di Ramadan, bersyukur kepada Allah, keluarin. Dan yang ingin menyegerakan juga bisa di Ramadan. Itu salah satu amalan utama, amalan wajib. Birrul walidain, berbakti sama orang tua, amalan wajib tuh. Senengin hati orang tua. Dengan keterbatasan kita tentu saja. Jadi maksimalkan amalan-amalan wajib. Itu jemaah. Lalu yang berikutnya secara singkat, maksimalkan 10 hari terakhir di Ramadan dan carilah Lailatul Qadar. Itu juga amalan utama. Maksimalkan 10 hari terakhir dan carilah Lailatul Qadar. Dan untuk 10 hari terakhir dan Lailatul Qadar, insya Allah kita akan bahas biiznillah menjelang momen itu datang, insya Allah ta'ala. Semoga Allah kasih umur panjang buat kita dan bisa mendapati momen tersebut. Dan yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, maksimalkan pintu-pintu kebaikan yang Allah buka di Ramadan. Seperti kasih makan orang berbuka, atau kasih makan sahur. Karena Nabi SAW manfaat sha'ima, barang saya memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sama sekali, kata Nabi. Kita akan dapat pahala orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama seperti Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari, kalau orang itu dibebaskan oleh Allah dari api neraka, kita ikut pembebasan orang tersebut. Allahu Akbar. Dan kalau orang tersebut diampuni oleh Allah, kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rugi kalau kita nggak manfaatkan ini. Kita dapat pahala orang tersebut. Itu kalau 1 orang. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau 4 orang, kalau 50 orang, kalau 100 orang, itu kan luar biasa. Bahkan kata para ulama, tidak harus makan besar. Sebagaimana menjelaskan asya, artinya makan yang benar-benar makan. Tapi kalau nggak bisa, tamar bisa. Nggak bisa juga, air juga bisa. Masa nggak bisa gitu? Gitu. Masa nggak dapat juga? Bisa kita kasih langsung, atau kita amanati pihak yang bisa menyalurkan. Dan kalau para ulama bilang makan benar-benar makan, atau kalau nggak bisa kurma, kalau nggak bisa air, berarti kan kita bisa kasih kurma langsung. Atau kalau misalnya kita nggak bisa langsung, kita salurkan ke pihak yang amanat, kita bisa transfer berapa kayak gitu, menjadi bagian dari itu. Walaupun nanti kita cuma transfer, bisa kita transfer 50.000, paling 50.000 jadi korma aja, atau jadi makanan, itu udah dapat
Itu pahala. Oh rugi jamaah kalau nggak. Sahur gimana? Kata Ibnu Battal, sahur juga termasuk. Karena ilatnya sama. Karena maknanya sama. Sama dengan memberi makan berbuka, yaitu mensupport orang yang berpuasa. Memperkuat orang yang berpuasa. Memberikan energi dan tenaga orang yang berpuasa. Sama. Maka dapat pahalanya. Sayang kalau kita nggak maksimal. Sayang. Dan kalau bisa 1 bulan full, setiap hari itu kita kasih makan orang yang berpuasa. Biar enak. Biar kalau misalnya kita mungkin agak miss, agak nggak maksimal nih, kayaknya di hari keempat aku nggak maksimal. Alhamdulillah aku udah kasih makan 50 orang. 50 orang yang berbuka. Alhamdulillah. Semoga dapat pahalanya. Wah, aku ikut program 100 orang, kasih makan 100 orang. Semoga dapat pahalanya gitu. 100 orang kan lumayan jamaah. Alhamdulillah aku ikut sama teman-teman urunan 500 orang. Masya Allah. Rugi kalau kita nggak ikut lah. Sangat rugi. Khususnya kita yang tahu diri, pahala puasa kita mungkin pas-pasan. Kita nggak seperti para ulama dulu. Kita nggak seperti Imam Syafi'i yang sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu sosok-sosok yang sehari 2 kali khatam. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi cerdaslah lihat peluang. Jadi bukan hanya beramal banyak, tapi beramal cerdas. Itu penting. Dan pintu dibuka sama Allah. Dibuka sama Allah. Itu hal yang sangat penting. Dan jaga juga qiyamul lail kita, tarawih kita dijaga. Dan tadi libatkan hati, seneng, terus juga baca Al-Quran. Jangan lupa, jangan sampai ditinggalkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan tadi kita katakan, Imam Syafi'i 2 kali khatam, hadirin, sehari. Imam Abu Hanifah 2 kali khatam sehari. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan ada hadis tentang mengkhatam Al-Quran itu paling cepat 3 hari. Terus gimana Ustaz? Bukan saya yang menjawab, tapi para ulama menjawab seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali dan para ulama-ulama lain. Kata mereka, ketika kita melihat praktek para ulama klasik yang mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan kurang dari 3 hari, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan punya kekhususan. Jadi khusus bulan Ramadan bisa dikhatamkan sebelum 3 hari. Bisa. Kok antum gak bernafas lega sih? Kayaknya juga gak mungkin Pak Ustadz. Ini sebagai maklumat aja lah, kan begitu. Orang seharusnya, alhamdulillah ternyata bisa ya. Ya gak selesai juga Pak Ustadz lah. Jadi bisa. Makanya baca sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan yang terakhir, bagi yang sakit, bagi yang harus diinfus misalnya, suntik vitamin C karena terpapar COVID atau penyakit yang lain, sehingga dipastikan dia nggak bisa maksimal. Ingatlah selalu hadis Nabi SAW dari Abu Musa al-Ash'ari, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka dia tetap mendapatkan
pahala dari amal yang sudah rutin ia kerjakan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Jadi kalau Ramadan tahun lalu kita rutin berpuasa, kita rutin menghatamkan Al-Quran ketika di Ramadan tahun lalu, dan sekarang nggak bisa. Sekarang kita harus berjuang dengan penyakit kita. Kalau sekali kita rutin atau kita biasa lakukan itu, kita sudah lakukan itu sebelum kita sakit, maka insya Allah kita tetap dapat pahalanya. Jadi tetap gembira, jangan lesu, jangan pesimis. Ingat tadi, gembira itu amal yang utama di Ramadan, karena banyak sekali dikaitkan dengan kegembiraan. Puasa harus optimis, harus semangat, harus punya harapan, harus gembira. Buka pun juga demikian. Qiyamul Lail, taraweh pun demikian. Cari Lailatul Qadar 10 malam terakhir pun demikian. Semoga kita mendapatkan predikat takwa di Ramadan kali ini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim selalu dirahmati oleh Allah, amin. Afan, Ustadz izin bertanya, apakah besok masih boleh puasa sunnah Senin Kamis, dan apakah yang lebih afdal untuk wanita salat isya dan tarawih di masjid dan berjamaah, atau lebih baik di rumah namun salat sendiri? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, besok masih disunahkan puasa Senin Kamis dengan dua alasan. Yang pertama, besok bukan Yaumus Syak. Besok tanggal berapa? Tanggal 29 kan? Tanggal 29 Sya'ban. Yaumus Syak itu tanggal 30 Sya'ban. Jadi berarti nggak ada itu bukan masuk ke Yaumus Syak atau hari yang diragukan. Kecuali kalau besok tanggal 30. Tapi besok tanggal 29 masih. Yang kedua, itu pun banyak para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka silakan berpuasa di Yaumus Syak atau hari yang diragukan. Jadi orang yang terbiasa puasa sunnah itu silakan tetap puasa sunnah di hari yang diragukan. Dan ini madhab banyak para ulama, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan besok bukan Yaumus Syak, besok bukan tanggal 30 tapi tanggal 29. Jadi aman insyaallah. Bagi wanita sebagaimana sabda Nabi SAW, la tamna'u ima Allahil masajid, jangan pernah kalian haramkan wanita untuk pergi ke masjid. Tapi selanjutnya Nabi melanjutkan, wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Rumah mereka lebih baik untuk mereka. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, apabila kita agak dilema dengan masalah tempat, maka pilihlah yang paling khusyuk. Pilihlah yang paling khusyuk dan yang paling membuat kita mendapatkan suasana iman dan kekhusyuan. Allah Ta'ala alam. Makanya para ulama mengatakan di beberapa kesempatan
bisa jadi kita memilih tempat yang kurang utama demi mendapatkan kekhusyuan dan suasana keimanan, karena itu inti dari ibadah. Dan yang paling afdal tentu saja mendapatkan hal itu semua di rumah bagi wanita. Ya udah selesai. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam kebaikan. Amin. Amin wa iyyakum. Ustaz ingin bertanya terkait beramal di bulan Ramadan. Beramal kepada siapa ya Ustaz yang perlu kita prioritaskan? Apakah pada keluarga di rumah, tetangga, atau pada kerabat yang soleh meskipun rumahnya jauh? Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jelas kembali ke sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat, dekat, baru yang jauh. Jadi jelas keluarga di rumah itu prioritas. Keluarga di rumah itu prioritas. Lalu yang kedua, kita coba bagi antara tetangga dan saudara, artinya kerabat, saudara kerabat yang punya hubungan darah, itu juga diprioritaskan. Dan coba dibagi aja, karena al-jamu aula min at-tarjih amkan, menggabungkan dua amalan itu lebih afdal. Dan jangan pernah lupakan tetangga, hadirin. Tetangga itu penting, sampai malaikat Jibril tuh mewasiatkan masalah tetangga ke Nabi itu sering banget, sampai Nabi berpikir jangan-jangan mewariskan nih gitu loh. Jadi dan Nabi SAW bersabda kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin dimanapun berada dapat menyambut Ramadan yang tinggal hitungan jam ini dengan iman dan semangat, optimis, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Wa iyyakum. Afwan, Ustadz izin bertanya, jika kita ingin memberi makan orang yang berbuka dan sahur, tapi orang-orang tersebut belum melaksanakan puasa sesuai sunnah Rasul, apakah kita tetap mendapatkan keutamaan puasa pahala tersebut? Karena pernah mendengar untuk pilih-pilih orang yang akan kita beri makan berbuka, yaitu kita berikan orang yang sudah melaksanakan puasa sesuai dengan sunnah. Mohon penjelasan dan bimbingan Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang muliakan, kalau bisa semuanya dikasih. Semua dikasih. Kenapa? Karena beda kotak. Kalau yang puasanya sudah bagus, benar kita incar pahalanya. Sebagaimana tadi dikatakan Al-Imam Aini, kalau dia mendapatkan pembebasan dari api neraka, kita dapat juga. Dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kita dapat juga. Nah, kalau dia diampuni dosa-dosanya, berarti kan dia puasanya pakai iman dan ihtisab gitu loh. Karena hanya orang yang punya dua kriteria itulah yang pahalanya dosanya diampuni. Jadi memang puasanya tuh bagus. Dan kita akan dapat itu. Kita akan dapat itu. Jadi kita cari orang-orang seperti itu. Tapi di sisi lain jangan juga lupakan saudara-saudara kita yang belum belum sampai titik itu. Kita tetap kasih. Nah, itu nanti kita dapat pahala dari kotak dakwah. Kita berharap dengan kita kasih makan sahur, kita kasih makan berbuka, hatinya terenyuh, hatinya terketuk, jadi simpati dan mau belajar sunnah Nabi SAW, begitu. Jadi mainkan semua kotak pahala. Ini lebih ke dapatkan pahala mereka. Ini mungkin dari sisi pahala kurang ya, kayaknya kurang deh Pak Ustadz dia tuh puasanya. Tapi kita cari incer pahala dakwah ke mereka. Dengan dikasih itu sama aja berdakwah. Dapat pahala dakwah di Ramadan kan besar pahala dakwah. Dan dakwah kan fardu kifayah tuh.
dapat pahala fardu kifayah, pahala besar. Jadi dikombinasikan. Nah, tinggal kita lihat skala prioritasnya yang mana nih. Misalnya kita punya punya kemampuan 100 orang. Nah, kita tinggal atur. Tapi ada pos ini, ada pos itu. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan untuk Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, di bulan Ramadan ini lebih afdal mana? Berkumpul bersama keluarga, namun lebih sering ngobrol, atau lakukan hal duniawi, ibadahnya jadi lebih sedikit daripada di kosan sendirian, akan tetapi lebih fokus ibadahnya. Mohon penjelasan dan arahannya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Lagi-lagi kalau bisa diamalkan dua-duanya. Sekali lagi, ngumpul bersama keluarga itu penting karena itu silaturahim. Dan kita tahu bahwa Nabi kita SAW pun menjadikan Ramadan sebagai momen kebersamaan. Bukankah Qiyamul Lail di Ramadan disyariatkan dan disunahkan berjamaah sehingga kita kenal dengan salat taraweh? Dan bukankah berjamaah itu kebersamaan? Lalu yang kedua, Nabi pun sahur bareng, dan bukankah sahur bersama itu atau sahur bareng itu kebersamaan? Dan masih banyak, dan memberikan makan berbuka, bukankah itu kebersamaan juga? Jadi kebersamaan itu salah satu sunnah Nabi SAW. Dan sebagaimana ibadah fokus itu juga sunnah Nabi. Oleh karena itu dibagi aja. Cuman kalau boleh kasih saran, lakukan kumpul-kumpul bersama keluarga itu di 20 hari pertama. Jadi cari waktunya di 20 hari pertama. 10 hari terakhir fokus beribadah. Karena 10 hari terakhir Nabi i'tikaf. Itu menunjukkan bahwa 10 hari terakhir adalah momen berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa beriktikaf bagus, tapi kalau kita tidak beriktikaf, kita tetap ambil ilatnya, atau kita ambil maknanya, kita ambil filosofinya, kita ambil pesannya bahwa 10 hari terakhir waktunya berkhalwat atau menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sibuk dengan manusia. Jangankan dengan manusia, Nabi SAW 10 hari terakhir sama istri beliau pun juga tidak artinya tidak berhubungan dan seterusnya. Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Salah satu maknanya adalah itu simbol tidak berhubungan intim. Jadi dengan orang terdekat aja beliau menjaga. Karena 10 hari terakhir itu momen bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah zakat mal bisa disalurkan sebagai makanan membuka ke masjid? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya jangan ke arah sana. Kenapa demikian? Karena zakat mal itu punya ketentuan khusus. Yang menerima itu harus 6 kelompok yang ada dalam surat At-Taubah. 8 kelompok dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi sedangkan
Jadi itu yang perlu disampaikan dan diberikan secara artinya yang diberikan adalah uang atau emas atau perak. Jadi ada standar khusus dan itu bisa dicek dalam surat At-Taubah ayat 60. Lil fuqara wal masakin, ya, untuk fuqara dan masakin, wal amilina 'alaiha, dan untuk amil zakat, wal muallafati qulubuhum, lalu yang berikutnya untuk muallaf, orang yang hatinya sedang dilembutkan, wa fi riqab, dan untuk budak, dan sekarang mungkin nggak ada, wal gharimin, dan untuk orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan untuk jihad fi sabilillah, wa binis sabil, dan untuk musafir yang kehilangan dan kehabisan, bukan kehilangan, kehabisan harta dan terlunta-lunta, itu yang harus diberikan zakat mal. Faridatan minallah, kata, itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicek dalam surat atau ayat 60. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim semuanya dan kita selalu diberikan kesehatan sama Allah, hidayah selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah dan taufik. Semoga pertanyaan ini bisa dibaca. Afan Ustadz, bagaimana cara agar kita melawan nafsu kita ketika membaca Al-Quran selalu merasa ngantuk? Ada doa khusus tidak Ustadz? Memohon pertolongan Allah agar Ramadan kita menjalankan ibadah lebih baik lagi. Jazakallahu khair Ustadz dan tim semua. Terima kasih. Ini yang kita bilang tadi. Makasih atas yang bertanya. Bahwa perlunya menundukkan hawa nafsu dan mengontrol, dan jangan sampai hawa nafsu kita yang nguasain kita di Ramadan. Yang pertama tentu saja doa, itu penting. Makanya kan salah satu doa kan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwa dan nafsuku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah jiwa dan nafsuku itu, dan kau sebaik-baik yang membersihkan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah walinya, engkau lah yang megang, engkau lah yang mampu untuk membersihkan itu semua. Jadi banyak doa gitu loh, banyak berdoa. Terus yang kedua, jangan diturutin tuh nafsu. Makanya contoh ya, ini tuh berkaitan dengan yang lain-lain. Kalau kita ingin nafsu kita nggak merajalela, jangan diturutin. Contoh, kalau mau beli makanan buka, ngelihat risol, tanya, perlu nggak kita beli? Kalau nggak, jangan beli. Udah. Lihat cakwe lagi, udah jangan. Ini mohon maaf sama pedagang risol dan cakwe ya, ini nggak ada maksud. Kalau memang butuh, beli aja. Tapi kadang-kadang nih nafsu mata doang. Lihat risol, beli risol. Cakwe, beli cakwe. Lihat pastel, beli pastel. Nanti tukang kolak, beli tuh kolak. Mau sambil pulang lihat pisang goreng, beli pisang goreng. Pas sampai rumah yang dimakan apa? Korma sama air putih juga. Itu nggak ada yang dimakan sama sekali. Nah, orang-orang seperti ini nanti ada dampaknya deh. Pas baca Quran ngantuk deh. Karena dia biarkan nafsunya menggerogoti dia. Jangan pernah kasih ruang untuk dikendalikan sama nafsu. Betul, bicara memang lebih mudah, dan yang berbicara belum tentu lebih bagus daripada yang mendengarkan. Tapi inilah tipsnya dari para ulama, jangan diturutin. Kalau enggak kita kerepotan. Jadi enggak. Ini contoh, misalnya kita rencana belanja, maksudnya ibu-ibu nih, belanja buat Ramadan, udah buat list belanja. Pas ke sana jangan beli di luar list itu. Walaupun nafsu ngelihat, aduh aku pengen tanya ini butuh apa enggak. Kalau nggak butuh jangan beli. Walaupun saleh 70%, saleh 80%, pokoknya semua saleh deh gitu loh.
Karena kan kita nggak bisa ngelihat orang saleh dikit gitu, langsung diberi gitu. Boleh kalau salehnya 80% atau 70%. Jadi kalau sel itu nanya, nih butuh nggak? Nggak, udah jangan beli. Walaupun murah. Karena itu nafsu. Nafsu pengen beli barang dengan harga murah, kayak kebanggaan gitu. Seneng. Padahal nggak kepake juga. Jadi kalau kita ikutin hal-hal demikian, maka jangan heran kalau pas baca Quran ngantuk. Karena nafsu yang ngerogotin kita, maka dia yang akan ngatur. Jangan heran pas terawih ngantuk. Walaupun kita nggak makan banyak pas bukanya. Padahal keseringan kita gitu. Kita udah atur-atur makanan, nggak makan banyak nih, tetap aja ngantuk. Nafsu itu yang ngatur. Padahal udah nggak tidur, udah cukup, makan nggak banyak, tetap aja ngantuk. Begitu selesai terawih, dikasih teh susu, ngejreng tuh mata. Gitu. Dikasih Indomie semangat. Harusnya kan justru makan Indomie bikin ngantuk. Harusnya kan gitu. Kekenyangan makan malam kan ngantuk. Ini semangat deh. Habis makan Indomie ngobrol sampai jam 2 malam. Gimana sih? Padahal terawihnya tadi cuma 40 menit doang. Itu yang ngantuknya minta ampun. Itu nafsu dah. Jadi jangan ikutin. Nafsu tuh jangan ikutin. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Sudah larut malam. Makasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Oh, ini ada hal satu lagi deh, pertanyaan ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin selalu berada di dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Mama saya sudah meninggal, Ustaz. Lalu bagaimana jika selama mama Ana masih hidup beliau tidak melaksanakan puasa Ramadan? Apakah amalan yang bisa dilakukan untuk beliau, Ustaz, agar Allah ampunkan dosanya? Dan Ana harus bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jadilah anak yang soleh. Semoga Allah maafkan ibu kita dengan kesolehan kita dan doa-doa kita. Ingat ketika para ulama menjelaskan waladun soleh yada'ulah, doa anak yang soleh, kata para ulama, doa di dalam hadis ini itu sampel, bukan hanya doa yang sampai ke orang tua, tapi semua amal ibadah itu sampai ke orang tua. Penyebutan doa adalah sampel dari semua ibadah yang dikerjakan oleh anak yang soleh, karena seluruh ibadah yang dikerjakan anak yang soleh sampai ke orang tua. Ini dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi semangatlah, semua amal ibadah yang diterima oleh Allah itu sampai ke orang tua. Jadi gimana biar bisa biar bisa mensupport mama atau papa kita di dalam kubur? Yang pertama simpel, jadi anak yang soleh. Lalu begitu dengan kita jadi anak soleh saja itu udah ngebantu orang tua. Jadi itu hal yang penting untuk kita lakukan. Lalu banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala biar beliau diampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.